Cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik dalam bahasa Inggris, Pacific Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.550 km, dan mengelilingi Samudra Pasifik. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Cincin api Pasifik memiliki antara 750 dan 915 gunung berapi aktif atau tidak aktif, atau sekitar 2/3 dari total gunung berapi dunia. Jumlah pasti gunung berapi di cincin api ini bergantung pada wilayah mana yang termasuk di dalamnya. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Daerah gempa berikutnya 5-6% dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar adalah sabuk alpida yang membentang dari Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, Kepulauan Andaman, Himalaya, Mediterania, Atlas. Berikutnya adalah Mid-Atlantic Ridge. Cincin api bukanlah suatu struktur geologi tunggal. Hal ini disebabkan oleh subduksi lempeng tektonik yang berbeda pada batas konvergen di sekitar Samudra Pasifik. Beberapa lempeng tektonik yang termasuk di dalamnya adalah lempeng Antartika, lempeng Nazca dan lempeng Cocos yang menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan, lempeng Pasifik dan lempeng Juan de Fuca di bawah lempeng Amerika Utara, lempeng Filipina di bawah lempeng Rasia, dan batas kompleks antara lempeng Pasifik, lempeng Sunda dan lempeng Indo-Australia. Sejarah. Sejak zaman Yunani kuno dan Romawi hingga akhir abad ke-18, gunung berapi dikaitkan dengan sebuah api, berdasarkan kepercayaan kuno bahwa gunung berapi disebabkan oleh api yang membakar di dalam perut bumi. Hubungan historis antara gunung berapi dan api ini dilestarikan dalam nama cincin api meskipun faktanya gunung berapi tidak membakar bumi dengan api tersebut. Keberadaan sabuk aktivitas gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik telah diketahui pada awal abad ke-19, misalnya, pada tahun 1825, ahli vulkanologi perintis G.P. Scrope menggambarkan rantai gunung berapi di sekitar tepi Samudra Pasifik dalam bukunya, Considerations on Volcanoes. 3 dekade kemudian, sebuah buku tentang ekspedisi Perry berkunjung ke Jepang, dan mengomentari gunung berapi cincin api sebagai berikut, Kepulauan Jepang berada di garis lingkaran besar perkembangan gunung berapi yang mengelilingi pantai Pasifik dari Tierra del Fuego hingga ke Maluku. Narasi ekspedisi skuadron Amerika ke Laut Cina Selatan dan Jepang, tahun 1852-54. Sebuah artikel muncul di Scientific American pada tahun 1878 dengan judul, The Ring of Fire, dan The Volcanic Peaks of the West Coast of the United States, yang menguraikan fenomena aktivitas vulkanik di sekitar batas-batas Samudra Pasifik. Referensi eksplisit awal tentang gunung berapi yang membentuk cincin api di sekitar Samudra Pasifik juga mencakup buku Alexander P. Livingston, Complete Story of San Francisco's Terrible Calamity of Earthquake and Fire, yang diterbitkan pada tahun 1906, di mana ia menggambarkan cincin api besar yang melingkari seluruh permukaan Samudra Pasifik. Pada tahun 1912, geologis Patrick Marshall memperkenalkan istilah garis andesit untuk menandai batas antara pulau-pulau di Pasifik Barat Daya yang berbeda dalam struktur gunung berapi dan jenis lava. Konsep tersebut kemudian diperluas ke bagian lain Samudra Pasifik. Garis andesit dan cincin api sangat mirip dalam hal lokasi. Pengembangan teori lempeng tektonik sejak awal tahun 1960-an telah memberikan pemahaman dan penjelasan terkini tentang distribusi gunung berapi dan gempa bumi secara global, termasuk yang berada di cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik telah ada selama lebih dari 35 juta tahun yang lalu. Banyak gunung berapi tua yang sudah punah terletak di dalam cincin api ini. Lebih dari 350 gunung berapi cincin api Pasifik dinyatakan aktif, sedangkan 4 letusan gunung berapi terbesar di bumi pada zaman Holosen semuanya terjadi di gunung berapi di cincin api Pasifik. Di Amerika Selatan, cincin api merupakan hasil dari batas konvergen antara lempeng Antartika, lempeng Nazca, dan lempeng Cocos, menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan. Di Amerika Tengah, lempeng Cocos menunjam ke bawah lempeng Karibia. Dan sebagian lempeng Pasifik dan lempeng Juan de Fuca menunjam ke bawah lempeng Amerika Utara. Di sepanjang bagian utara,
lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat laut sedang menunjam ke bawah Kepulauan Aleut. Lebih jauh ke barat, lempeng Pasifik sedang menunjam di semenanjung Kamchatka dan Busur Kuril. Lebih jauh ke selatan, di Jepang, Taiwan dan Filipina, lempeng Filipina menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Bagian barat daya cincin api lebih kompleks, dengan sejumlah lempeng tektonik kecil yang bertabrakan dengan lempeng Pasifik di Kepulauan Mariana, Filipina, Indonesia Timur, Papua Nugini, Tonga, dan Selandia Baru. Bagian cincin api ini tidak termasuk ke Australia, karena terletak di tengah-tengah lempeng tektonik, jauh dari zona subduksi. Asia Pasifik, Timor Leste. Timor Leste adalah bagian dari cincin api Pasifik, sebuah wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi dan selalu berisiko terhadap letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Pulau Timor terletak dalam perbatasan antara lempeng Timor, lempeng Indo-Australia dan lempeng Laut Banda, sehingga rentan terhadap aktivitas seismik. Pada tanggal 14 Mei tahun 1995, gempa bumi besar berkekuatan 6,9 MW pada pukul 20.33 pukul 11.33 UTC terjadi di Laut Flores, mengguncang sebagian besar Timor Leste. 11 orang hilang dan 19 orang luka-luka. Tsunami setinggi 1,5 meter menimbulkan kerusakan besar di wilayah Dili dan Maliana. Indonesia. Gunung berapi di Indonesia adalah bagian dari cincin api Pasifik dan sabuk Alpida. Gunung berapi paling aktif di Indonesia adalah Gunung Merapi. Sejak tahun 1000 Masehi, Gunung Kelut telah meletus lebih dari 30 kali, di mana letusan terbesar berada pada skala 5 Volcanic Explosivity Index (VEI). Sedangkan Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali. Asosiasi Internasional Vulkanologi dan Kimia Interior Bumi menobatkan Gunung Merapi sebagai gunung berapi dekade sejak tahun 1995 karena aktivitas vulkaniknya yang sangat tinggi. Hingga saat ini, Indonesia memiliki 127 gunung berapi aktif dan sekitar 5 juta orang tinggal di zona bahaya. Ada dugaan bahwa peristiwa gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 dapat memicu letusan Gunung Sinabung tidak aktif sejak 1600-an, yang meletus pada tahun 2010 sebagai salah satu contohnya. Menurut majalah Forbes, Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung berapi paling aktif terbanyak di dunia, dengan sekitar 130 gunung berapi aktif. Gunung berapi tersebut mencakup seluruh wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara dan Sulawesi. Salah satu letusan gunung berapi sangat dahsyat sepanjang sejarah adalah letusan Tambora tahun 1815, letusan Krakatau tahun 1883 dan letusan Samalas tahun 1257. Namun letusan gunung berapi yang paling mematikan sepanjang prasejarah Indonesia adalah letusan Toba. Indonesia adalah negara yang sangat aktif secara seismik. Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat Indonesia sebagai negara dengan gempa bumi terbanyak di dunia setiap tahunnya. Indonesia telah mengalami lebih dari 150 gempa bumi dengan magnitudo di atas 7 dalam kurun waktu tahun 1901 sampai tahun 2019. Gempa bumi terjadi hampir setiap hari di Indonesia dengan skala berbeda-beda, di mana sebagian besar tidak dirasakan manusia. Peristiwa gempa bumi paling mematikan baru-baru ini adalah gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 membunuh sekitar 4.000 jiwa, dan menyebabkan pencairan tanah yang besar. Peristiwa besar lainnya terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2006, gempa bumi berkekuatan 6.3 melanda Yogyakarta, dan menyebabkan kerusakan berat, hingga memakan lebih dari 6.000 jiwa. Peristiwa gempa bumi berskala besar yang berdampak ke Indonesia dan terjadi belum lama ini adalah gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004, menyebabkan tsunami besar yang juga berdampak pada negara lain. Meski Indonesia rawan bencana, di sisi lain menjadikan negara ini sangat subur. Dampak positif dari gunung berapi dan gempa bumi antara lain, tanah yang subur, pariwisata, energi panas bumi, penciptaan lahan baru dan bahan bangunan. Tanah vulkanik sangat subur, dan kaya akan mineral, dan dapat membuat ekstraksi minyak dan gas menjadi lebih efisien. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.